Tapi it's okay, no problem. Nggak ada yang nggak mungkin, ya kan? Oke, kita lihat di mana dari tim GPX mereka seperti biasa. Early-nya tuh mereka tuh seneng banget ya. Kalah early gitu. Iya. Nggak tahu kenapa. Early-nya tuh mereka mainnya pasif, nggak terlalu emosi. Tapi nanti di late game-nya mereka tuh kuat banget. GPX tuh berkali-kali selalu kayak gitu. Sering banget ngeliat GPX seperti itu. Tapi lihat Ten! Wow, memaksakan keadaan menuju ke arah depan. Chain-nya hampir saja mengenai Karsana Warrior. Tapi sayang sekali tidak berhasil mendapatkan first blood-nya. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Justin melihat ada seorang Bang J. Waduh, Kekar gagal menantang dengan celurit yang dimiliki dari seorang Bang J. Menunggu ke arah satu buah turtle terlebih dahulu. Dan dia tidak akan merelakan menuju ke arah purple-nya karena tidak terlalu membutuhkan. Yes, betul. Nggak terlalu dibutuhin ya. Dan bahkan kali ini turtle-nya yang akan langsung dibawa oleh kedua belah tim. Oh, dia Dimana mau fight. dari Bocili Boy yang sudah dipukul mundur Bang J dengan satu buah Molten Sight tentunya cukup menyebalkan nih dari seorang Tamus. Sementara Justin masih berada di area dari rivernya, tapi kayaknya bakal coba dibuka Warlord dengan satu buah Remote Manipulation. Dengan adanya satu pemain yang tumbang yaitu Ten. First blood jatuh ke tangan teman-teman dari Arkisena. Sementara King Kapak mereka masih mau coba untuk paksa teamfight-nya di area Turtle. Dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Cuan. seorang Aether. Dan Cuan, tapi masalahnya kalau Aether tumbang ini bakal jadi kerugian. Tumbang. Oh, Eta Bang J tumbang. juga. Oh my god, J juga. Tapi kali ini ternyata masih di tangan dari tim Ararki Sena untuk keuntungan yang sangat maksimal. Karena untungnya. Kenapa aku bilang maksimal? Karena Ether tumbang tidak megang purple buff. Ya, Itu dia. plus yang tumbang ini Bang J-nya juga tumbang, Ezra-nya tumbang. Kalau misalnya tadi Aether tumbang sendirian, Bang J dan Ezra masih selamat, itu mungkin Arkisena rugi. Ya. Tapi sekarang posisinya karena 3 yang tumbang dari geng Kapak dan mereka nggak dapetin turtle, Aether masih punya purple buff, ini keuntungan untuk Arkisena. Benar, luar biasa permainan dari tim Ararki Sena membalikan keadaan dan menuju ke arah orange buff yang dimiliki dari seorang tim dari GPX. Meanwhile, dari tim GPX mereka menginvasi jungle dari tim Ararki Sena di arah bawah. Sama-sama akan membagi setengah jungle mereka untuk musuhnya. Tapi perbandingan yang berbeda adalah di mana Aether kali ini tidak dijaga, sedangkan J dijaga dengan ketat. Aether is coming, mencoba dijemput begitu saja reward manipulation, tapi lihat, oh my god, Devil Soulblade Chain-nya sedikit terlambat. Dominant Blast memfollow up Bocili Boy dengan cukup baik, dan mundur ke arah belakang. Aether mencoba untuk bertahan, tapi lihat satu Deviant Sword dari seorang Aether bisa menumbangkan satu point kill again dari tim GPX. Invis, seorang diri, ada menemani. Aether is coming, kali ini mencoba untuk membuat tim GPX tidak mendapatkan kerugian lebih lagi. Iya, sementara kali ini dari Arkisena mereka udah nih mulai dapetin bisa dibilang momentum mereka karena berbeda dengan game pertama. Game pertama memang agak sedikit sulit. Karena pemain-pemain dari geng Kapak itu memiliki delay power yang cukup besar sih menurut aku. Dan berbeda di game yang kedua kali ini Aether malah bisa lebih leluasa untuk menggunakan linknya. Dan tidak takut tentunya untuk melakukan follow up terhadap eksekusi yang dibuka oleh Arkisena. Dan kali ini dengan adanya geng Kapak mereka punya sisi sih dari Ten, dari Invis, tapi memang harus nunggu inisiasi Invis. Harus Benar ada inisiasi Eye of Bandit yang bagus banget. Benar banget, karena selalu ada dua sisi ya. Dan tapi lihat Eye of Bandit telah dikeluarkan. Langsung ada Chain di depan sana, mencoba melawan Bocili Boy, tapi Pranata is coming. Lihat ultimate dari Pranata nampaknya sudah tidak ada untuk melakukan teamfight di arah Turtle. Karena dia sudah loncat harusnya, ya kan? Dia udah loncat tadi kan? Iya. Dan udah selesai cooldown-nya harusnya sekarang. Benar. Dan kita melihat tentunya dengan Turtle, oke bakal coba dibuka dan masih bisa diamankan oleh seorang Bang J. Masih punya retribution tapi ternyata Aether masih punya tanpa soft blade, kali ini mencoba untuk melahap 3 pemain tapi ternyata Aether ditumbangkan. Justin yang mencoba untuk melakukan trade ini agak sedikit sulit karena posisinya pemain-pemain dari geng Kapak mereka setelah menemukan Aether mereka langsung bubar jalan, Ji. Vinci ketika teman-temannya bak wantam, dia malah fokus untuk melakukan satu objektif gaming dan berhasil mendapatkan satu turret yang mahal. Ketika dilepas pandangan dari seorang Pranata, Vinci langsung bersinar dan ditambah lagi dengan keuntungan yang didapatkan dari tim GPX di bottom lane. Maksimal keuntungan dibalaskan oleh tim geng Kapak. Iya. Meanwhile, kali ini para pemain dari tim GPX menuju ke arah satu buah jungle yang mikir tim Ararki Sena. Aether harus mundur, retribution yang gak berhasil dilakukan siapapun dan Bang J bersinar dengan maksimal. Bang J is coming. Justin, where are you going? Karena Aether menutup bottom lane dengan pecahnya turret dari tim Ararki Sena. Iya, benar sekali. Dan kali ini geng Kapak mereka udah dapetin 2 turret.
Sementara Arkisana mereka masih bisa untuk menangin tim fight terus menerus sih. Tapi masalahnya kali ini mereka kalau ketinggalan turret akan sedikit sulit buat Arkisana. Setidaknya setelah mereka dapetin warnya mereka bisa cicil untuk ke area turret terlebih dahulu. Dan Aether posisinya sudah mulai kelihatan kali ini. Ayo sudah mulai dipukul mundur oleh pemain-pemain dari geng Capax. Dan sepertinya turtle dari Lordnya yang akan muncul sebentar lagi. Di waktu 30 detik ke depan. Sementara geng Capax mereka bakal coba clear. Semua lini bakal dirapin terlebih dahulu. Pemain-pemain dari geng Capax sudah ada yang berada di area. Oh tapi Invis. I'm on Bandit-nya kali ini. Masih bisa coba dihalau oleh seorang Mochili Boy dan bahkan dibalikin keadaannya karena Invis sudah gak punya Emma Bandit dan bahkan di momen manipulasi dibuka. Membuat pemain dari geng Capax mereka kehilangan momentumnya. Tapi Bang J, Pranata udah loncat dengan ada satu buah Demonic Force dan bahkan Bang J kali menahan 4 pemain di area belakangnya. Vinci tumbang. Sementara dari Ten kali ini masih menahan Pranata. Ini menjadi kerugian untuk geng Capax karena turtle-nya akan diamankan oleh Arkisana. Snowballing yang dilakukan GPX ternyata dihentikan untuk kali ini di menit yang ke-7. Mereka tidak masuk bisa lebih dalam lagi karena dengan ketinggalan gold yang tadinya lumayan jauh udah mulai disusul sedikit demi sedikit oleh tim Arkisana. Dan bahkan poin kill masih di tangan dari tim Arkisana dengan 7-2. Dari segi itemnya kita bisa menyaksikan dari posisi dari Alice udah punya satu Winter Truncheon dan sedangkan dari seorang Esmeralda dia udah ke arah Dominance Ice. Ini bakal membuat Alice tidak bisa semaksimal itu. Tapi di sisi sebaliknya God Laner-nya masih dimenangkan oleh seorang Beatrix dengan 5.400 sedangkan dari Pranata dengan 4.500 saja Momochan. Dia nggak langsung ke arah Lightning, dia menuju ke arah Dominance Ice nampaknya. Nampaknya ke Dominance Ice ya. Butuh sih Dominance Ice menurut aku. Untuk menahan ini ya damage yang diberikan ya. Dan dari sisi kanan kayaknya Ten lebih ke arah defensif ya kalau kita lihat dari setelah Genin One item setelahnya. Dan kali ini kita akan melihat tentunya seperti apa pergerakan dari geng Capax yang kali ini mereka sepertinya akan memberikan pressure ke arah seorang Aether di area bawah. Udah mulai kelihatan Vinci bakal coba memukul mundur karena posisinya tadi dia sempat terpick off. Tapi kali ini kalau dia ke-pick off ini bakal jadi kerugian dan Women Blast-nya di cancel dengan ada satu buah Emma Bandit. Dan bahkan dari Invis masih bisa bertahan namun ternyata Vinci sudah terbang lebih dahulu. Kali bakal coba dibalikin keadaannya tapi ternyata Pranata udah loncat ke area backline. Memasuk ke area dari turret geng Capax sementara Aether dia agak sedikit kesulitan untuk nyuri ke arah seorang Invis. Namun itu bukan menjadi masalah untuk seorang Pranata yang punya Demonic Force. Hampir aja loh Pranata dapat 2 loh. Kalau Ten-nya itu tadi belum pulang, itu Ten bisa menjadi korban selanjutnya loh sama Pranata. Karena kan secara nggak langsung nanti Ten akan ngedesnya masih nge-trigger dari Pranata. Oh my god, berbahaya ini Pranata membuktikan kalau misalnya Popheus masih bisa. Itu membuat dari seorang caster berprediksi yang salah. Oke, tapi kali ini kita lihat apakah mampu bertahan sampai akhir. Itu masalahnya. Iya, makanya ini mungkin agak sedikit sulit ya. Apakah dia bisa bertahan sampai akhir dan bahkan sekarang menurut aku kayak sekarang Arkisana mereka udah mulai dapetin momentumnya mereka sih. Mereka numbangin Vinci udah 2 kali dan kelihatan target prioritasnya sekarang udah mulai berubah dari Arkisana. Udah bukan ke arah seorang Banji lagi, tapi gimana ya Vinci ini yang harus menjadi PR cukup besar untuk Arkisana. Tapi so far 2 kali ditumbangkan Vinci yang harus benar-benar di cover sama geng Capax menurut aku. Mengerikan ya. Ngeri banget sih. Ini apalagi Pranata yang bisa loncat-loncat ya Bun. Iya, Pranatanya ini loh sebenarnya dari PR tim loh. GPX juga butuh Athena sih menurut aku. Butuh Athena banget ataupun minimal kalau nggak Athena, minimal inilah. Apa namanya? Apa tuh? Radiant. Karena kan lawannya Warlord. Warlord ini sangat kuat dengan E-nya kita lihat. Selalu membuat momentum. Lihat Lord kali ini apakah bakal coba didapatkan. Bang J masih mau lebih di depan sana. Mochili Boy damage-nya terlalu sakit. Belum ada Mochili Boy melakukan follow up. Tapi para pemain dari tim RRQ Sena nampaknya menunggu Aether. Aether is coming. Dan GPX gantian menunggu posisi Vinci. Tim fight yang terjadi akan sedikit besar. Bakal coba dilari ke arah belakang menuju ke arah Ten. Ten bakal coba dengan chain-nya. Tapi reward manipulation. Aether is coming. Mochili Boy almost down. Bang J still survive. Tapi lihat Warlord ditutup pergerakannya kali ini oleh seorang Aether. Ditutup warungnya. Mochili Boy down. Aether still survive. Pranata is coming. Dan Vinci menjadi orang selanjutnya yang bakal membuat tim dari GPX nampaknya. Tembakan spray down tadi keluarkan.
The Justin depan sana, tembak ke sekali lagi tapi ternyata Aether is coming back to the Aether. Wow, ini sulit banget. Sepertinya Vinci nggak punya damage yang cukup sih. Karena dia coba untuk buying time cukup lama. Tadi tarik ulur yang dibikin sama geng kapak di area atas. Vincinya nggak bisa numbangin pemain-pemain dari Arkizana. Padahal dia udah dapetin space yang cukup, dia udah bener recover habis-habisan. Tapi damage dari Vinci ini nggak kelihatan sama sekali. Ini sulit banget loh. Tapi kalau menurut aku ini kayaknya harus ada pertukaran sedikit deh. Ke Arkizana? Bukan, dari GPX kalau dia masih mau bertahan. Karena dia tadi kan tennya ini yang di pick up, Aether-nya ke arah Warlord. Tennya ke arah Warlord. Tapi kenapa nggak berhasil ini Vinci? Dia bikin apa sih? Hunter Strike, oh dia kayaknya butuh ini deh. Demon Hunter Sword. Demon Hunter Sword itu deh, yang dari iya. kemarin aku... Kamu bahas kan ya, Iya, Ji? memang terkesannya itu item apa ya? Tidak terlalu mencolok memberikan damage burst, tapi untuk melawan hero-hero macam kayak Lolita, macam Justin ini dengan Esmeralda, macam kayak Popeyus itu impactful banget kalau menurut aku pribadi. Iya, DHS ini bener-bener kayaknya butuh banget sih, soalnya dia ada basic attack juga kan, terus bisa kasih lifesteal, dan entah kenapa kayak, kan dia nargetinnya dari 9% HP ya, Nah Ji? itu yang penting, itu yang paling penting, pasif Karena- dari Demon Hunter Sword itu yang paling penting. Nah, dia kasih 9% dari total HP musuhnya. Kalau semakin tebel ya semakin sakit. That's why Demon Hunter Sword sangat dibutuhkan untuk ketika melawan yang tebal-tebal. Nah, ini- Memang tidak terlalu efektif untuk dari segi burst damage kalau misalnya dari Vinci ini bermain dengan Hunter Strike, Malefic dan BOD. Berarti Vinci kalau mau main seperti itu, Vinci yang harus dilakukan sekarang adalah Ngincarnya ke dia arah, bermain Wesker. dia harus main Wesker. Dia main Wesker, kalau dia main burst kayak gini, dia jangan main di biru. Dia main Wesker, dia mengambil belakangnya, dia ambil Warlord kalau dia berani sekalipun. Iya, jadi anggapannya target prioritas juga kan. Dari Vinci ini dia nggak bisa kayak nembusin ke arah Justin Pranata, ini Bocil Boy nggak bakal ada rasanya. Makanya tadi kenapa dari si Pranata loncat ke depan pun kayak kok Vinci nggak gitu terlalu berasa gitu. Tapi sepertinya itemnya memang Malefic udah di tangan seorang Vinci. Seperti yang Oji bilang, mungkin dia harus mainin Wesker ya sih, karena yang dia pegang dari tadi juga sebenarnya ini biru sih. Dan oke, RRQ mereka punya kesempatan untuk mendapatkan Lord mereka dalam waktu 50 detik ke depan. Sementara yang kita akan lihat di sini dari geng Kapax, mereka yang tadinya unggul 2 turret sekarang belum nambah turretnya nih. Mengerikan sekali nampaknya dari tim GPX kali ini untuk bisa masuk ke dalam, mereka tidak mampu. Ini di posisi yang cukup mengerikan untuk mereka karena mereka diambang dari sebuah keterpurukan. Aku nggak bilang kekalahan, karena apa? Masih bisa bangkit. Tapi diambang keterpurukan, kalau dia udah terpuruk baru dia bisa kalah. Iya. Itu yang harus dia maksimalkan untuk kali ini. Dengan posisi yang masih bisa dibalikan keadaannya GPX walaupun dengan segi poin kill yang 12-3. Dan dari arah Kisena, sekarang mereka tinggal memantapkan laningnya. Mereka push laningnya supaya tidak ada yang bisa menuju ke arah ke arah Lord. Mereka secure Lord, dan then mereka melakukan invasi ke arah base turret. Itu yang mereka lakukan. Karena kalau mereka tidak konsisten ke arah sana, nggak menutup kemungkinan tim GPX akan bisa membalikan keadaan kalau arah Kisena mancing war dan war. Tapi Bocili Boy ternyata keculik duluan, Ji. Tapi Arkizana tenang aja, mereka masih punya Aether. Mereka masih bisa untuk ngedapetin Lordnya dengan satu buah retribution. Tapi apakah tim fightnya bakal dipaksa sama geng Kapax kali ini? Karena Invis, harusnya dipaksa. Aether udah blowing blood ke depan, buka vision, dan bahkan Pranata kali ini bakal diculik kah? Enggak terlalu tanky dari seorang Pranata. Dan bahkan Justin bakal nyoba untuk meloncat balik kali ini dari bukan Remote Manipulation, dan Invis bakal tumbang sementara kali ini pemain dari geng Kapak. Mereka coba bakal diporak-porandakan, dan bahkan Vinci ngedapetin Warlord di area belakangnya. Sementara Justin yang bakal coba untuk menang di area depan. Lordnya bakal coba dicuekin begitu saja. Vinci tumbang di tangan seorang Aether. Dan bahkan Bang J. Turun Aethernya. Aethernya turun. Oh my god, Aethernya turun dipaksa oleh seorang Aether. Tapi nampaknya Justin memukul seorang Bang J untuk mundur. Tidak ada Lord untukmu, bagimu untuk kali ini Bang J. Tapi Ten tidak mau tinggal diam. Mencoba untuk membuat seorang Justin mundur juga. Tapi nampaknya di tengah sana ada dua orang yang bakal coba dikocek oleh seorang Aether. Digocek saja. Dan ternyata purple buffing untuk Aether kali ini. Iya, ini kalau kita ngeliat replaynya Dia udah main Wesker nih, lihat kan? Iya. Nah, udah main Wesker. Kalau dia nggak main Demon Hunter Sword, berarti dia mainnya Wesker, harus. Karena itu yang dia bisa lakukan. Plus untung dia cicilnya ngincernya ke arah Warlord itu sakit banget sih. Gila, Ya, Warlord pastilah 2 Wesker. bar hilang, Pak. Nah ini
Cuma permasalahannya kalau dia ditempel sama Justin, dia nggak bisa balas. Iya. Problemnya itu. Tapi kalau dia pakai Nibiru, dia pakai Husklaw sama DHS, dia bisa balas ke arah Justinnya. Justinnya bakal lebih rontok dibandingkan damage yang diberikan dari Justin ke Si Beatrix. Gitu. Oke, dan kalau dari segi network sekarang Arkisena udah pegang setidaknya 2000 sekitar menyentuh angka 3000, tapi Arkisena memang mereka harus hati-hati sih sama pergerakannya Vinci yang ini udah mulai nggak kelihatan, tapi Invis berada di paling depan, bakal diculik lagi kah? Invisnya tumbang dan tidak akan ada inisiasi dari Gekapak, namun teamfightnya bakal dipaksa begitu saja. Bang J berada di paling depan, Vinci yang akan menjadi target bulan-bulanan, sementara Justin bakal menjadi pemain yang melawan 1 melawan 3. Sementara ada satu pemain yang akan menahan itu Bang J yang akhirnya mundur karena Vinci posisinya benar-benar bisa dibilang ini sulit banget untuk bertahan, tapi Acer mau tidak mau jadi akan ada pertukaran dari pemain-pemain Gekapak di mana 2 tumbang ditukarkan untuk 1 dan Justin. Dia DHS udah tuh. jadi ya, udah jadi Harusnya tuh. DHS itu. Harusnya DHS. Oke, tapi jadi kita mau coba dipaksa. Tapi lihat Aether bahkan sampai bikin yang menantang shot. Oke Pak Produser, boleh item sedikit? Saya pengen lihat apakah itu Vinci DHS atau tidak. Oh bukan, Oh, Blade of enggak. Heptasis. Oh, Heptasisnya yang sakit berarti. Malefic sama Hunter Strike-nya. Sebenarnya penet semua sih, Itu Ji. Wind of Nature dia abis ini, Terus harusnya. dari Justinnya Blade, oke dia Blade Armor. Kalau Terus menurut aku Dominance yang harus Ice. dilakukan oleh seorang Vinci, Wind of Nature. Kalau dia tetap bikin Husklaw, dia nggak bisa compete untuk head to head dengan Aether. Dia bikin Endless itu, Ji. Siapa? Itu, si Vinci. Itu. Oh, Husklaw deh, sorry. Ya kan Husklaw, makanya aku bilang dia harus Wind of Nature. Kalau dia Husklaw, dia sulit untuk compete dengan siapa namanya? Link-nya. Iya, dia akan berat untuk laut Link-nya. Oke. Husklaw ya. Iya, dia pasti Husklaw, Cimo. Dia Kalau ambil- Endless, dia nggak main Endless. Beatrix sekarang tuh nggak main Endless Battle. Dia ambil lifesteal sih sebenarnya. Bener, main lifesteal. Cuma yang sekarang kalau menurut aku, kalau dia mau main Husklaw, itu ada baiknya dikombinasikan sama Demon Hunter Sword. Oke, dan kali ini Acer udah mulai baju depan, Invis bakal nahan. Seperti Lordnya bakal coba untuk masuk ke area base dari Gekapak. Vinci bakal coba dikejar dan tumbang di tangan seorang Aether. Namun ada pertukaran di mana dari seorang Ten berhasil untuk menumbangkan ke arah seorang Aether. Dan kali ini Pranata Pranata. bakal untuk mengacak-acak 1 versus 3 versus 4, bahkan meskipun Lordnya bergerak untuk masuk ke area base, tapi masih ada satu katapult yang bakal coba ditahan Pranata. Tumbang kali ini. Acer masih bisa untuk menahan dan Gekapak masih punya asa untuk mempertahankan base-nya. Yes, bener banget. Tapi seperti yang udah aku bilang, dia nggak bakal bisa head to head sama Link. diganti. Yes, dia butuh Wind of Nature untuk 1 by 1 sama Link-nya. Setidaknya nahan physical damage Langsung ya. kan diganti. Diganti. Karena harusnya Wind of Nature tadi dia bakal menang lawan Link-nya. Dia menang lawan Link-nya dan dia bakal bisa ngebalikin. Karena Vinci itu deket base, dia pulang darahnya balik lagi dan dia bakal sustain. Oke. Iya, plus dia bisa nambahin. Sebenarnya life steal juga ada, cuma nggak banyak. Gak bisa dia nggak bisa. Kecuali tadi Heptasisnya itu pakai Demon Hunter Sword. Itu Link-nya udah mati duluan sebelum dia Temple Blade. Iya. Itu. Nah, di sini nih, kalau dia Wind of Nature mungkin dia nggak tumbang. Dia nggak tumbang karena kan Dia masih bisa balik. Kena Temple Blade. Iya. Yes. Problemnya di situ dan dia bakal bisa balikin lagi darahnya karena secara walaupun nggak setinggi Husklaw, dari Wind of Nature itu dia tetap masih punya lifesteal. Entah berapa persen ya, aku lupa. Oke. Life steal-nya dari mana? Dari 10%. WON kan? WON ya? 10% doang. Nah, 10%. Berarti sekarang dia mau Husklaw sama Wind of Nature. Nah, dia bakal lebih sustain nih sekarang. Dia bakal lebih kuat. Oh, oke. Lifestyle-nya ada Karena dua. lifestyle lumayan banyak ya. Iya, bukan lifestyle. Life steal. Oh, salah. Lifestyle tuh kamu kalau jadi anak jaksel ya. Ah, iya salah. Witches ya. Tapi dia oke sih, nggak tahu sih. Aku merasa kayak yang tadi dijual apa ya, Ji? Heptasis. Oh iya, Heptasis. Heptasisnya yang dijual sama dia. Tapi Heptasis sebenarnya sakit buat Justin sih tadi. Untuk Wesker. Untuk Wesker sakit. Gila main Beatrix tuh complicated ya sebenarnya ya. Susah memang Beatrix Kompleks sekarang. banget Memang ya. di tangan yang tepat. Cuma yang aku lihat di sini adalah GPS masih Oh, bisa gila sih. mendapatkan Mereka mau push. ketika momentum di saat base mereka dipecahkan tadi di atas, mereka malah membalikan dan keuntungan kalau menurut aku di tangan dari GPX. Sekarang yang dilakukan dari tim dari Arkisena adalah satu, gimana caranya Aether jangan sampai terpick off kembali. Atau purple buff-nya pun kalau bisa jangan sampai diambil sama tangan lain. Karena Aether ini salah satu ujung tombak yang dibutuhkan oleh tim Arkisena untuk bisa menumbangkan. Dia bilang, Ah, oh diambil diambil laser. loh, wah diambil sama Ini Hazard. berat. Aether nggak punya immortality.
Dan lihat bakal ada pemancingan keributan di arah bottom lane. Fokus Acer di garis Oh depan, dia nggak no. peduli apapun yang terjadi, bakal membalikan semua keadaan di depan sana. Lost ada reward manipulation, tapi lihat Winter Transition Save the Day. Namanya Blast, without flicker. Tidak ada flicker untuk bawa Chili Boy. Membuat tim GPX bisa pulang dengan tenang. Bisa pulang tanpa ada korban sedikit pun. GPX membalikan keadaan yang tadinya dipegang oleh Araki Sena. Dan bahkan GPX yang sekarang memiliki keuntungan yang cukup tinggi. Wow, geng Kapak tiba-tiba mereka udah kantongin 5 turret di area atas dan juga di area bawah dijebol oleh pemain-pemain dari geng Kapak dan bahkan kali ini Araki Sena mereka yang harus lebih bermain sabar karena posisinya geng Kapak di area late game ini udah tebel-tebel banget. Acer udah bakalan sulit gembangin dan bahkan dari seorang Bang J udah punya item-item yang dia butuhkan. Tapi masalah ini kuncinya di arah Vinci. Kalau Vinci ke pick off ini bakal bahaya banget. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana Vinci berada di garis depan. Langsung fokus ke arah best turret yang dimiliki dari tim. Ada Araki Sena. Best turret pecah sebelum Lord muncul. Mundur ke arah belakang. Masih dengan sabar Pranata tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka satu buah loncatan ke arah depan. Karena tim fight yang sesungguhnya akan berada di arah top lane. Lord kali ini masih bakal coba untuk bergerak. Purple buff akan muncul kembali untuk tim dari Araki Sena. Tapi yang nampaknya akan diamankan oleh tim dari GPX. Lihat, best turret dipecahkan. Lord akan mengamuk menuju ke arah base turret yang sesungguhnya kali di GPX standby on position. Membalikan keadaan real world manipulation. Lordnya terlalu sakit dan keras, Acer pun still survive. Tapi lihat Pranata akan bertahan dan langsung Monster dan Vinci still survive in the right there. Pranata akan bertahan dengan cukup lama lagi. Hilang 2. Ini bencana. Araki Sena akankah diturunkan ke lower breaker? Oh no, geng Kapak 2-0 comeback momentum didapatkan oleh geng Kapak berkat permainan yang disiplin, permainan yang mereka tahu target prioritas mereka adalah mereka tidak boleh sampai membiarkan Vinci tumbang dan bahkan lihat split push yang dilakukan sama Acer ini benar-benar maksimal banget. Bahkan pemain-pemain dari Araki Sena, wow mereka kehilangan momentum mereka padahal tinggal sedikit